Sebanyak 107 guru honorer SD hingga SMA di Jakarta di PHK. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer korban pemecatan. Menindaklanjuti pengaduan guru honorer korban pemutusan kerja, LBH Jakarta membuka posko pengaduan. Dari 107 guru honorer yang dipecat sebelumnya mengajar di sejumlah sekolah di 5 kota madya Provinsi Jakarta. Pola pemecatan dilakukan dengan cara berbeda, yaitu diantaranya menggunakan formulir digital hingga pemberitahuan lisan. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan kembali mempekerjakan guru honorer sebagai tenaga pembantu bidang pendidikan. Itu kami memutuskan untuk membuka pos pengaduan agar memfasilitasi siapapun guru honorer atau bahkan orang tua murid maupun murid yang terdampak dari kebijakan cleansing ini untuk datang ke sini atau nanti mengisi formulir pengaduan. Ya pemirsa, ratusan guru honorer dipecat sepihak dengan alasan perekrutan guru honorer dilakukan tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat. Kebijakan ini tuai kritik dari Komisi 10 DPR RI karena dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Selain itu, istilah cleansing juga dipandang merendahkan para pengajar seolah mereka adalah kuman yang harus dibersihkan tanpa memperhitungkan pengabdian selama bertahun-tahun. Dan sudah hadir bersama kami saat ini pemirsa melalui saluran Zoom, guru honorer muda Andi Febriansyah dan juga PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaludin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Anggi. Selamat malam, Baik. Mbak Anggi dan Mas Andi. Iya. Selamat malam, Pak Budi. Ya terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Sindoprime. Saya dari Mas Andi Febriansyah terlebih dahulu. Mas Andi sendiri ikut terdampak dari istilah cleansing ini? Ya, saya ikut terdampak karena saya menyampaikan di sini atas pengaduan dari kawan-kawan saya. 107 guru honorer di Jakarta itu terdampak, bahkan mereka dirumahkan secara sepihak atas dasar broadcastan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Oke. Tapi sebelumnya Mas Andi sendiri pada saat direkrut memang sudah mengikuti segala bentuk mekanismenya dan sudah diberitahukan sehari sebelumnya atau betul-betul memang secara mendadak? Karena kan informasi yang kami terima pemberhentian ini dilakukan secara sepihak dan secara mendadak. Oke, jadi saya mendengar kabar ini dari teman saya di Jakarta Utara, itu dikirimkan broadcast finishing. Lalu broadcast ini akhirnya ataupun mereka juga ada yang dapat surat kaleng kalau saya bilang, ya didata atas kepala sekolah itu langsung hari itu juga dicat, bahkan ada yang di WA. Namun sebagian masih ada yang ngajar memang, agar tanpa ada jaminan kejelasan ke depannya. Jadi ini tentang kemanusiaan, Mbak. Dari cleansing itu pun saya rasa tidak manusiawi dan tidak memanusiakan manusia. Ini berbeda. Oke, Pak Budi, Anda punya tanggapan mengenai hal ini, Bapak, dengan istilah cleansing yang sepertinya merugikan para pengajar dan juga sistem pemberhentian yang dilakukan secara sepihak dan juga dadakan, Pak Budi? Iya, sebelumnya boleh Mbak Anggi saya jelaskan dulu kepada semua bahwa kondisi guru di Pemprov DKI Jakarta, bahwa guru itu ya guru ASN itu jumlahnya ada sekitar 36 ribuan. Lalu ada guru KKI. Guru KKI ini adalah kontrak kerja individu di mana guru ini dibiayai oleh direkrut oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan ya kompetensi dan dibiayai oleh dengan APBD. Lalu ada juga adalah guru honorer. Guru honorer ini adalah guru yang diangkat oleh kepala sekolah dengan gaji yang kadang beragam dan bahkan juga kadang tidak manusiawi, kebanyakan seperti itu. Ya. Nah ini karena kepala sekolah ya mengangkat karena adanya sebuah kebutuhan. Nah, dilakukan dengan dana BOS, dengan dianggarkan melalui atau dibiayai oleh dana BOS. Dalam peraturannya, dalam Permendikbud itu, dana BOS itu kan ada 4 ketentuan. Ada
mereka bukan ASN, ya mereka juga bukan terdaftar dalam Dapodik, mereka harus punya NPTK dan juga tidak ada tunjangan gurunya. Nah, dari 4 ketentuan ada 2 yang tidak dipenuhi, yaitu adanya NPTK dan juga Dapodik. Nah, hal ini kenapa tidak ada pidana Dapodik dan NPTK? Karena tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Karena memang kami juga melakukan pelaksanaan menjalankan amanah juga undang-undang bahwa ya tidak boleh lagi mengangkat honorer, dan tahun 2024 ini juga terakhirlah untuk Desember 2024 ini guru honorer ini kan terakhir dari amanah undang-undang tersebut. Jadi kita infokan kepada kepala sekolah bahwa tidak boleh lagi mengangkat guru honorer. Nah, namun kepala sekolah masih saja mengangkat guru honorer tersebut. Nah, sehingga terjadilah kondisi seperti ini. Seharusnya kalau memang mau mengangkat, ikuti aturannya. Harus ada ya dipublish kepada masyarakat, ya. Mereka ada pengangkatan guru honorer di sekolah, seharusnya seperti itu. Mereka yang mau mendaftarkan silakan. Mereka yang punya Dapodik dan juga punya NPTK. Kan banyak guru-guru swasta ya itu punya Dapodik dan UPTK. Nah, ini bisa dipublish dan mereka bisa mendaftar, diseleksi dengan ketat, diseleksi sesuai dengan aturan seperti itu, sehingga 4 syarat ini bisa terpenuhi kan gitu loh. Namun kan selama ini dalam proses pengangkatannya dari kepala sekolah tidak melakukan proses yang seperti tadi, sehingga ya kepala sekolah dengan guru honorer ini ya dengan kontrak kerja mereka, nah ini juga tidak kita ketahui dan mereka tidak memberikan laporan kepada kita terkait kondisi ini. Sehingga pemutusannya pun kemarin juga kita tidak ketahui. Namun yang perlu diketahui adalah kenapa setelah kami teliti lebih jauh dan lebih mendalam, pemutusan hubungan kerja antara guru honorer dan juga antara kepala sekolah dan guru honorer, hal ini disebabkan karena jumlah mata pelajaran di guru honorer yang diemban saat itu di sekolah tersebut itu jumlahnya berlebih, ya, karena tahun 2023 ada masuk 6.000 ASN yang baru, ya, lalu masuk lagi 800, ya, dari 2024 masuk lagi, ada KKI juga, otomatis kita retribusi mereka semua ke dalam sekolah-sekolah. Nah, sehingga ada mata pelajaran yang berlebih. Nah, dari 4.000 guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah di seluruh sekolah, ya, itu 105 ini diputus karena kondisi mereka di mata pelajaran tersebut sudah berlebih dan tidak bisa lagi, ya, karena sudah ada guru pengganti. Saat itulah kepala sekolah melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, proses mekanisme hubungan kerjanya ya karena kepala sekolah yang ngangkat, ya, saat itu yang mengangkat dan hubungan kerja yang mereka. Jadi tidak ada dinas pendidikan, ya, kondisinya adalah untuk adanya intervensi di situ karena memang kondisi mata pelajarannya berlebih saat itu. Berarti sebetulnya kalau saya bisa simpulkan sebenarnya istilah cleansing atau pemberhentian sepihak dari pemberhentian sepihak terhadap guru honorer ini bukan ranah dinas pendidikan sebetulnya, Bapak? Bukan, cleansing itu, saya luruskan kembali nih Mbak. Cleansing itu bukanlah cleansing dalam kondisi cleansing pegawai. Ya, temuan BPK itu adalah cleansing data. Jadi cleansing data adalah verifikasi dan identifikasi data. Kenapa tidak terjadi kesesuaian ini? Seperti itu. Nah, jadi bukan cleansing yang seperti ya tadi LBH ya katakan seperti itu ya. Nah, atau tadi Mas Andi juga berprinsip seperti itu, tidak manusiawi segala macam. Nah, jadi bukan seperti itu. Pemutusan hubungan kerja ini karena memang mapel yang saat itu berlebih di satu sekolah itu. Nah, mapel yang berlebih itulah mereka akhirnya kepala sekolah melakukan pemutusan. Kan kepala sekolah yang mengangkat mereka tanpa sepengetahuan kita.
Oke. Seperti itu. Oke, berarti sebetulnya ini adalah urusan atau hubungan dengan pihak sekolah, baik itu kepala sekolah dengan para pengajar, begitu juga sebaliknya. Nah, Mas Andi sendiri sebelum dihentikan secara sepihak, apakah sudah ada komunikasi dari pihak sekolah yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Budi, bahwa ada mata kuliah yang berlebih di sini pengajarnya, sehingga harus diminimalisir jumlah pengajar di sekolah? Apakah sempat ada pembicaraan itu, Pak Andi? Halo Mas Andi. Ya, saya. Oke Mbak, ini saya rasa melempar tanggung jawab ya. Pak Budi. Saya mengambil data sampel yang saya lakukan dengan P2G, berapa banyak itu puluhan, bahkan ratusan diklinisi secara pihak, bahkan ada yang lewat pesan WA. Nah, dari korban-korban yang diklinisi ini, bahkan mereka sudah berbeda budi. Lalu kenapa mereka dipecah ada supaya masih ada jam pembelajarannya? Lalu mereka disingkatkan, sedangkan formasi P3K itu belum dibuka dan undang-undang ASN itu belum dilaksanakan karena nanti akhir Desember penataan Pak kumpulan pembersihan. Kita ini manusia. Kita ini berhak dimanusiakan dalam negara ini. Di sini kan bagaimana pertanggungjawaban negara kepada kita. Kita sudah mengakui loh, kita sudah mengisi kelas-kelas yang kosong. Dan itu pun juga perekrutannya kita yang membantu sekolah. Nah, harusnya di sini kan Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantu kita bagaimana nih regulasi kita menjadi KKI. Saya tes KKI kemarin, cuman sistemnya itu cemerlawut sekali. Tes KKI harusnya introspeksi lah dari Dinas Pendidikan Jakarta, studi disiplin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan jangan salahkan guru honorer loh. Harus dipantau itu kan bagaimana kinerja kepala sekolah kalau seperti ini. Sudin-sudin itu, Dinas DKI Jakarta itu. Kenapa jadi guru honorer lah yang dikorbankan? Padahal kan kita menyumbang pikiran, tenaga, walaupun dengan gaji yang sebegitu, jauh dari kata UMR. Tapi itu Mbak. Oke. Kasihan lah kawan-kawan saya yang dipecat itu, apalagi yang sudah berkeluarga, mereka sampai hari ini kebingungan. Yang tadinya setiap pagi dia mengajar, akhirnya dia menjadi bapak rumah tangga, itu bagaimana nasibnya? Iya. Ada yang tiap paginya harus mengajar, tiba-tiba dia hanya di rumah bengong, meratapi nasibnya. Itu loh masalahnya tentang kemanusiaan. Oke, baik. Di satu pihak memang perekrutan guru honorer ini tidak sesuai dengan rekomendasi dan juga syarat yang sebetulnya sudah disampaikan sebelumnya dari Dinas Pendidikan sendiri. Tapi di satu sisi, betul. Tapi satu sisi teman-teman para pengajar honorer juga merasa tidak dimanusiawikan atas sumbangsih yang sudah diberikan kepada para murid. Dalam hal ini, Pak Budi, apakah ada solusi untuk guru-guru honorer yang sudah diberhentikan secara sepihak, karena bagaimanapun juga di sini ada urusan dapur dan lain sebagainya yang harus dikorbankan? Iya, sebenarnya kami juga prihatin seperti tadi Mas Andi ya kan. Tadi menyampaikan tadi kan gaji mereka juga tidak sampai UMR, ya UMP lah ya seperti itu ya. Nah ini kan juga karena yaitu tadi proses perekrutan dan juga proses penggajiannya yang dilakukan oleh kepala sekolah ini tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, oleh karenanya kami akan membuka mekanisme nanti di dalam proses perekrutan guru yang memang sesuai dengan. Agak freeze Pak Budi, yang sesuai dengan, halo? Halo? Oke, sepertinya ada gangguan teknis. Mas Andi masih bersama saya? Ya. Oke, Mas Andi. Baik, Pak Budi masih bersama saya? Oke, sepertinya ada gangguan teknis pemirsa dari Pak Budi. Dari Mas Andi sendiri, apakah sudah ada komunikasi dan juga solusi yang diberikan dari Dinas Pendidikan untuk teman-teman pengajar honorer sendiri ke depannya? Belum ada solusi sama sekali. Mereka tetap kekeh pada perspektif itu. Dan mereka tetap kekeh untuk mengklinisi kami, kawan-kawan kami. Kami ini tidak ada kepastian kerja Pak sebagai guru.
boro-boro kami ini dipecat dapat pesangon boro-boro, Mbak. Kita ini dipecat ya dipecat aja. Jadi banyak sekali yang menjadi persoalan akar permasalahan di negeri ini mengenai guru honorer itu tidak akan kelar, Mbak. Iya. Lagi status strata sosial, Iya. lalu juga kelas sosial, sehingga menimbulkan diskriminasi di situ guru-guru ini. Iya. Ada gap jarak antara status guru itu. Bahkan guru honorer itu tidak dilaksanakan undang-undang yang tentang upah layak itu. Tidak ada kita upah layak. Kalau ada itu harus KKI, itu di Jakarta adalah KKI, Mbak. Iya. Ya Mbak, mohon maaf, terputus Mbak. Iya, oke. Jadi harusnya ada kebijakan ataupun keputusan dari dinas bagaimana ini mengelola nasib-nasib guru honorer yang di negeri dan akhirnya dikelilingi sertifikat. Ini fakta, Mbak. Ini Betul. fakta di lapangan. Saya melihat terjadi ratusan guru ini di setiap harinya kawan-kawan guru honorer ini mengadu ke saya. Iya. Chat WA, Assalamualaikum Pak Andi, saya terkena cleansing dari ini SMP ini SMA ini. Itu serentak. Demi Allah saya, Pak Iya. bohong. Saya- Setiap hari mereka mengatur chat saya. Mereka kebingungan mau jadi apa setelah dikelilingi ini. Ternyata mereka juga menumpang dengan tenaga republik ini. Kok republik ini negara ini tidak menjamin kepastian kerja mereka. Baik, ya baik. Kami turut prihatin Mas Andi yang dialami Mas Andi dan juga teman-teman. Pak Budi tadi sempat terputus. Solusi apa Pak Budi yang bisa diberikan kepada teman-teman pengajar honorer? Karena saat ini memang mereka juga membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan adanya keberpihakan dari negara terhadap para guru honorer ini, Pak Budi. Iya, jadi kemarin kita sudah rapat dengan Kemendikbud terkait perekrutan untuk P3K itu sebanyak 1.900. Nah, jadi teman-teman bisa menyiapkan kondisi saat ini ya untuk mengikuti P3K tersebut dan nggak usah khawatir kalau udah punya dapodik ya itu bisa untuk mendaftar, bisa silakan untuk mendaftar di dalam P3K karena di peraturan Kemenpan itu yang menyatakan bahwa bukan dapodiknya yang tidak aktif tapi terdaftar. Ya, jadi bisa untuk mengikuti P3K yang memang sesuai dengan aturan, yang digaji juga nanti sesuai dengan ketentuan ya dari APBD semuanya. Ini bisa dan guru-guru ya calon guru yang lain ya itu pun bisa ikut masuk atau ikut mendaftar kan gitu loh ya untuk di dalam P3K ini seperti itu. Oke, baik. Jadi ya kita ikuti jalur Pemprov DKI Jakarta ya proses dalam perekrutan yang melalui KKI dan juga melalui P3K ya. Namun kami juga tidak kondisi guru honorer yang dilakukan oleh kepala sekolah yang secara sepihak dilakukan oleh kepala sekolah karena memang kebutuhan mereka dengan tidak sesuai ketentuan ya ini tentu tidak kita tolerir dengan kondisi ini seperti itu ya maksudnya perekrutannya tidak kita buat tidak ada rekomendasi dari kami. Oke, baik. itu. Tapi yang terakhir Pak Budi begini, konkretnya begitu ya, bahwa ada mekanisme-mekanisme yang memang harus dilakukan kembali oleh para guru honorer ini untuk tetap bisa kembali mengajar. Namun fakta di lapangan kan saat ini mereka sudah kehilangan pekerjaan begitu Bapak. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Apakah ada langkah konkret yang jangka pendek yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru honorer yang mungkin ini bisa disampaikan juga oleh Mas Andi ke teman-temannya sekalian? Iya. Memang ya kondisi jadi gini proses mereka ya terjadinya pemutusan hubungan kerja sebelumnya kami sudah menginformasikan Mbak dari jauh hari dan 6 bulan ya itu sudah terinfokan dan mereka sebenarnya sadar bahwa mereka apalagi mereka guru-guru yang pada mapel pelajaran yang gemuk ya yang berlebih sebenarnya mereka tahu dan mereka sadar bahwa mereka akan tereliminasi karena kondisi itu dan kita pernah menyarankan kepada mereka agar mereka juga bisa mendaftar ke sekolah-sekolah swasta karena kan di saat P3K ini masuk ya itu kan banyak juga dari guru-guru swasta ya nah itu kan berarti guru swasta juga banyak kekurangan nah jadi mereka sudah kami arahkan juga bisa mendaftar ke sekolah-sekolah dan ke
ke sekolah-sekolah swasta seperti itu, Mbak. Oke. Dan ya persiapkan untuk menuju P3K ataupun jika memang ada jalur KKI dibuka ya persiapkan diri mereka dengan baik sehingga nantinya ke depan dengan seleksi yang baik, dengan seleksi yang penuh dengan kompetensi yang baik, kita bisa mendapatkan guru-guru yang baik ya dan juga dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Oke, baik. Mas Andi, yang terakhir ada tanggapan dari Anda, Mas? Saya pengen menanggapi banyak. Yang pertama, gimana kita mau ikut seleksi P3K, sedangkan Dapodik kawan-kawan saja tidak bisa masuk kalau PTK Dinas Pendidikan DKI Jakarta, portalnya ditutup, Mbak. Ada apa sebenarnya sih? Sedarurat apa sih, seargent apa sih Dinas Pendidikan DKI? Nggak bisa, data saya non aktif. Saya sudah tidak, saya ingatkan. Sebelum jadi PLT, saya sudah ke dinas, saya menanyakan itu, senjata nggak bisa. Ibarat kata kita mau perang nih, mau ikut seleksi, sedangkan kita sebenarnya senjata aja nggak punya. Nah itu satu. Yang kedua, kita sama-sama tidak bisa diangkat P3K, kalau tidak kita dapat seperti KKI dulu lah. Yang di negeri ini, lalu kita punya data, Dapodik yang bagi yang belum atau kurang aktif, kita punya Dapodik untuk mengikuti tes P3K. Nah, terus kawan-kawan saya yang ratusan dipecat di rumah itu bagaimana nasibnya? Dia itu sudah dikeluarkan begitu saja. Kembalikanlah mereka mengajar. Kalau saya tidak bisa di sekolah yang jamnya penuh, ya kasihlah solusi yang baik. Sedangkan kan ini kan formasi P3K aja belum keluar, belum dilakukan kapan P3K akan dimulai. Lalu undang-undang ASN itu kan berlaku ketika Desember nanti 2024 tidak ada lagi honorium di instansi pemerintah. Dan kenapa hanya guru gitu yang dikorbankan? Kenapa hanya kami sebagai guru honorer dikorbankan dengan diksi klinisi pembersihan itu kan sangat tidak manusiawi. Harusnya ini sekali otokritik lah sebagai kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ya kan melempar tanggung jawab dan guru ini yang dikorbankan. Mereka yang sudah mengajar berapa tahun. Bahkan teman saya 4,5 tahun loh mengajar mereka. Punya NUPTK, punya Dapodik. Hari itu juga dipecat lewat pesan WhatsApp. Apa itu tidak manusiawi? Setelah itu ada senjangan nggak? Ada pesangon nggak? Nggak ada. Ini banyak sekali loh persoalannya. Iya. Gitu, Mbak. Baik, saya turut prihatin dan saya juga mengerti apa yang dialami oleh Mas Andi dan juga teman-teman guru honorer. Tapi saya juga percaya bahwa negara tidak akan begitu tutup mata. Seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, dari Dinas Pendidikan sendiri, dari pemerintah sendiri juga sedang mempersiapkan berbagai mekanisme untuk mempermudah teman-teman. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan lancar dan kondusif sehingga bisa membantu para guru honorer untuk kembali lagi berkarya dan juga bekerja, mengharumkan nama bangsa dan menghasilkan juga generasi-generasi muda yang cerdas, yang pintar dan juga yang tangguh. Terima kasih Mas Andi dan juga Pak Budi untuk waktunya. Selamat malam.